Sudah lama tidak jumpa, ada ujian corona plus dengan PPKN ya. Dan mungkin yang tidak pegawai negeri, yang usaha-usaha merasakan apa yang terjadi dalam dunia seperti ini. Allah masih menguji semua, sebetulnya tuh nggak Indonesia aja semua. Ini menyangkut corona dulu. Mungkin bisa benar, mungkin bisa salah pendapat saya ini, mungkin bisa manfaat juga bagi teman-teman atau keluarga kita nanti. Corona memang ada. Corona memang ada, bukannya tidak ada. Virus corona memang ada. Tapi corona itu sekali lagi bukan malaikat maut. Tapi baru coronanya yang keluar aja sudah pada ketakutan yang luar biasa. Ini ketakutannya seperti apa lagi? Baru corona yang tidak ada apa-apanya, sedebu wes tidak ada sama Dajjal. Itu kita sudah ketakutan, wah nanti corona kita meninggal, kita ini, kita itu. Seolah-olah corona itu malaikat maut. Silaturahmi putus, jabat tangan putus, jenguk orang sakit pada janjinya Allah apa? Putus. Sholat yang kata Rasulullah jangan kau beri kesempatan pada syaitan untuk diantaranya masuk. Dikasih kesempatan nih masuk, oh sini tempatmu sama ini, kasih setan masuk. Apa yang mbok takuti Den? Mau masuk rumah sakit, sini buka bajumu, tak keri tak kok. Ada yang telepon saudaraku Budin, Kak kok ada anakmu masih hamil, terus ada cucu mati di tangannya. Tapi aku punya saudara yang lagi sakit, butuh penguatan batin, butuh penguatan iman, dan butuh pengobatan, penanganan. Buka bajumu, tak keri, tak glonyomi, tak pegang, memang sedikit-sedikitnya aku bisa tahu mananya keterkering. Ya alhamdulillahnya saya hormati, ya enggak apa-apa. Berapa orang saudara-saudara saya yang kena, tak panggil semua, yang bisa tak panggil. Datang rumah dikeri, dipijeti tanpa panik, tidak ada corona. Hati-hati ya, corona itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan pikiran negatif kita, kepanikan kita, ketakutan kita, dan su'dzon kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku kasih tahu kalian, corona bukan malaikat maut. Corona itu bukan Tuhan. Kalau toh aku mati karena corona, ya alhamdulillah, teriak semua. Jangan gitu ngomong semrawut, dengarkan omonganku dulu. Tapi kalau toh aku mati bukan karena corona, ya alhamdulillah juga. Aku orang yang tidak punya pilihan ke hadapan Allah. Kalau di lafuz mahfuz tulisanku sudah mati karena corona, aku nggak bisa ngapus. Aku nggak bisa ngapus. Pasti corona kemanapun juga aku sembunyi, pasti akan datang ke aku. Tapi kalau di lafuz mahfuz tidak ada tulisannya, ya aku mau tidur, kalau nanti orang yang kena corona ya tidak bakal mati ya. Kita tuh bingung, yang kita bingungkan harus apa? Amal apa yang akan kita bawa ini apa? Kita jumpa sama Allah ini malu, seneng, susah, takut, atau gimana? Ini yang kita bingungkan, ini jumpa sama Allah ini piye? Bukan ngurusi coronanya, paham ya? Bukan ngurusi coronanya, bukan ngurusi penyakitnya, tapi apa bekal apa sih yang mau kita bawa ke hadapannya Allah ini? Setelah corona ini penyakit, kita berhubungan dengan rezeki. Sedikit keluarkan corona, biar apa? Kita tambah beriman. Sedikit dikasih PPKM, supaya apa? Kita banyak zikir sama Allah. Karena nanti kalau Dajjal sudah keluar, nggak
zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa minum, tidak bisa makan, tidak bisa. Sudah tidak ada itu. Bisa ya Rasulullah mencukupi? Bisa. Nah sekarang ini dilatih hati kita untuk tambah meningkatkan rezeki saya. Aku pribadi ketika kayak gini nggak main-main, gaweku banyak, tetap ratusan juta harus keluar untuk makan maupun bayar no PPKM, nggak punya celengan, punya utang. Aku cuma bilang sama Allah, doanya, ya Allah Tuhan, apapun yang terjadi, jadikan aku redho dengan ketetapan, jadikan aku sabar dengan ketetapan, jadikan aku redho dengan apa yang sudah terjadi seperti ini. Kuatkan hati, kuatkan iman. Apapun yang terjadi, jadikan aku redho dengan ketetapan, jadikan aku sabar dengan ketetapan, jadikan aku redho dengan apa yang sudah terjadi seperti ini. Kuatkan hati, kuatkan iman. Jadi ada tidak ada, dipikir ya tidak dipikir, tidak dipikir ya dipikir kan gitu. Tapi aku tidak akan tersentuh karena apa? Kita berdoa sama Allah. Kita itu dikasih jimat sama Rasulullah SAW yang luar biasa, apa? Yaitu doa. Kita itu dikasih jimat sama Rasulullah SAW yang luar biasa, apa? Yaitu doa. Doa yang luar biasa itu aduh, tidak dimiliki kaum lain. Doa, kalau kita betul-betul yakin dengan doa kita, Allah mengikuti prasangka hambanya. Apakah kalau sudah PPKM kita tidak bisa makan? Nggak mungkin. Sudah, ingat ya, rezeki bukan dari kita. Jangan khawatir soal makan. Kata Rasulullah SAW, Allah tidak mungkin dolim terhadap hambanya. Karena apa? Rezekinya pasti akan tertutupkan. Satu nasi aja, kalau itu memang rezekiku sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, aku tidak akan bisa mati kecuali makan satu potong nasi. Satu butir nasi pasti masuk ke mulutku. Tapi kalau Allah sudah menentukan rezekiku habis, aku mau makan dijejel kayak apapun juga tidak akan bisa. Itu janji Allah dan Rasulnya. Kita yakin nggak sama Allah sama Rasul? Kalau kita lihat hadis-hadisnya, kenapa kita bingung? Pasti sudahlah, anak kita selama kita berbuat baik, insya Allah akan diganti. Kita ini dicoba sama Allah gini, maksudnya Allah mau diganti yang lebih banyak. Rezeki kita diambil sama si A, diamkan si A sudah. Tapi sabar, mau ndak kau tak uji dulu. Tak datangkan si A yang megel ke hatimu, tak datangkan si A yang muri kamu, tak datangkan si A yang PPKM, tak datangkan si A corona, tak datangkan. Sabar ndak? Paham ya? Kata Allah, aku tuh harta karun, carilah aku. Maaf loh ya, ini bukan bumbu. Kita coba pikirkan, renungkan bersama-sama. Mungkin pendapat saya bisa salah, mungkin juga bisa benar, mungkin juga bisa manfaat, mungkin juga tidak bisa manfaat. Ya gitu aja, saya minta maaf. Melanjutkan